dakwah aja. itu di atas Silakan. kebenaran, Jangan di atas satu-satu kebencian. ya Bang, satu-satu. Coba Berarti gini ya. Gini aja wes, ini biar nanti bisa diambil ibrohnya ya, bisa diambil pelajaran bagi yang lain ya. Tadi kan riwayat dari Imam Syafi'i kan sudah disampaikan. Nah, sekarang saya mengutip dari kitab Ar-Ruh, kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau dalam salah satu kitabnya Ar-Ruh ini menyampaikan begini. Wa dzakara al-khalal anisya. Sudah itu ya. Sudah. Enggak. Ya, qala kanat al-ansor ya, idza mata lahum al-mayit italafu ila qabrihi yaqra'una indahul Qur'an. Bahwa diriwayatkan dari Al-Khalal, dari Sya'bi, bahwa sahabat Ansor itu ketika keluarganya meninggal dunia, itu mereka mendatangi kuburannya dan membaca Al-Quran di sisi kuburan tersebut. Menurut Anda gimana? ya, itu menurut antum bagaimana itu tentang soal pembahasan dalam kitab Ruh? Kalau Apakah saya itu mengambil bisa seperti ini Ustaz ya. dikategorikan itu Dengerin bid'ah dulu. atau sahabat? Saya ada hadis ini bahwa apabila anak Adam itu meninggal maka terputus darinya kecuali 3. Itu bang itu Ilmu, tenang bang. ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat yang dia ajarkan, sedekah yang dia berikan, dan namanya doa lompat-lompat. anak yang soleh yang dia mendoakan. Ini namanya lompat-lompat. Tidak itu Tapi ini ya, sangat Biarin murah, dia lompat-lompat. Coba dengerin. Berarti yang dilakukan oleh sahabat Ansor ini termasuk perbuatan bid'ah tercela begitu ya? nggak tahu, saya nggak bilang, saya kan nggak Nggak tahu urusan itu. Ya, kalau kita ikut Imam Syafi'i, kemudian ikut Madhab Hambali, ikut sahabat Ansor, itu menurut Anda keliru nggak? Antum tuh menjebak saya, Ustaz. Antum Ya, tuh berarti- menjebak perkataan saya supaya saya ini bisa menyalahkan satu sama lain. Kita ini membahas kan. Berarti amaliyah warga NU yang selama ini membaca Al-Quran di kuburan itu satu sandarannya Imam Syafi'i, yang kedua sandarannya Imam Ahmad bin Hambal, yang ketiga sandarannya sahabat Ansor, yang keempat sandarannya adalah sahabat Nabi. Ya sudah, Ustaz. Kalau memang bagi kalian ada sandaran, amalkan. Nah, Amalkan. terus Wahabi kenapa nggak mau melakukan? Karena kami melihat bahwa Nabi itu tidak mencontohkan seperti itu, selesai. Kami mencontoh Nabi. Kalau memang ada Nabi membaca Quran di kuburan, tolong sampaikan kepada saya. Saya juga mau mengamalkan soalnya. Gini. Kalau memang Nabi Walaupun para mengatakan sahabat seperti itu. melakukan, walaupun para sahabat melakukan. Siapa sahabatnya, Ustadz? Apakah Umar bin Khattab? Apakah Abu Bakar As-Siddiq yang direkomendasikan oleh Nabi harus Yang diikuti direkomendasi ada berapa? setelah Sahabat aja apakah nggak mereka tahu dia. melakukannya? Yang direkomendasi ada berapa? Coba sebutkan sahabat yang direkomendasi ada berapa? Waduh, ada sahabat rekomendasi ternyata. Lah Ustadz, tadi sandaran kalian Imam Hambali, sandaran kalian Imam Syafi'i. Ya, Jadi sahabat Beliau Ansor, itu Imam mujtahid, Kang. Syafi'i, Imam Hambali itu nggak ikut Nabi, yang ikut Nabi. kalau Muhammad kami bin nih Ustadz, Abdullah. kalau saya nih, kalau saya nih, bukan kalau masalah saya Wahabi, antum Ustadz, siapa? Siapa antum kalau saya? Ya, Kalau saya cuma Siapa minta tuh? dalilnya dari Nabi, Ustadz. Kalau memang Nabi mengamalkan, saya mau ikut. Izin sebentar, izin. Nah, sebentar. Ya, Oh, begini, aku boleh menjawab. Sebentar. Abdullah dan Wahabi yang ada di sini, bukakan otak kalian, hati kalian bahwa hadis Nabi sebagai dalil bukan hanya contoh saja. Nabi ada memberikan contoh, ada memberikan perkataan, gitu loh. Jadi berdalil, kalian itu selalu minta dalil. Dalil itu bukan hanya contoh saja. Dalil itu ada perkataan. Selama perkataan ada, maka diikuti walaupun Nabi tidak mencontohkan. Ya benar, saya membenarkan itu. Jadi kenapa terus bertanya?
Nabi ada lakukan tidak? Nabi ada lakukan tidak? Nabi ada lakukan tidak? Selama ada dalil, selama ada dalil, juga termasuk yang bisa diikuti adalah apa ijtihadnya para mujtahid. Jadi bukan hanya contoh, itu otak kalian itu keluar daripada doktrin dulu. Karena kalian telah didoktrin untuk hanya bertanyakan contoh saja. Keluarkan doktrin itu dulu, bukakan otak kalian, hati kalian itu dulu. Oke, lanjut. Terus kalau tidak ada contoh yang dari Nabi, bagaimana kita beragama? Selama ada dalil itu bukan hanya contoh saja. Ada Ini perkataan juga. Paham tidak? Saya kasih tahu satu hadis tentang masalah ijtihad itu. Nabi mengutus Sayyidina Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Kemudian Nabi tanya, bi ayyi syai' taqba? Dengan apa kamu akan menetapkan hukum? Kata Mu'ad bin Jabal apa? Bi kitabillah. Kemudian Nabi katakan, fa illam tajid, kalau kamu tidak temukan, apa kata beliau? Bi sunnati rasulihi, dengan sunnah rasulnya. Kemudian Nabi tanya apa? Fa illam tajid, kalau kamu tidak temukan bagaimana? Ijtahadtu bi ra'yi. Kata Sayyidina Mu'ad bin Jabal, itu saya akan berijtihad dengan pendapat saya. Apakah Nabi melarang? Tidak. Nabi tidak katakan kamu telah berbuat bidah, tidak ada. Nabi membenarkan apa yang dikatakan Mu'ad bin Jabal. Tidak paham hadis, so bicara hadis ente. Tidak tahu apa itu dalil. Coba tanya, dalil itu apa? Batasan dalil itu apa? Tidak tahu. Hadis itu apapun, saya tidak ini bingung. Kamu tahu tidak hadis itu apa? Sunnah itu apa, kamu tahu tidak? Ustaz Hilmar, aku boleh menambahkan nanti tentang soal slogan kembali kepada Quran, kepada Sunnah. Itu dari dulu begitu. Karena tidak semua itu dicakup dengan Quran dan hadis. Itu sudah disampaikan oleh Ustaz Hilmar tentang Mu'ad bin Jabal, tentang waktu disuruh kepada dakwah kepada Yaman, yaitu daerah Yaman. Itu kalau tidak dalam aturan Islam itu, kerangka aturan Islam itu, dalam hukum itu ada 4 pilar itu. Quran, hadis, ijma, qiyas. Itu kalau semua harus kembali kepada Al-Quran dan hadis itu tidak bisa dicakup itu karena itu sebuah pemahaman yang salah sekali dari orang-orang Wahabi itu begitu saja. Coba tanya Abdullah ini, mungkin tahu ndak hadis itu apa sih? Yang disebut hadis itu apa? Secara istilah dan lugoh itu apa? Apa kalau kamu bicara dalil-dalil hadis itu apa sih? Bicara ada hadisnya sunnah. Emang hadis itu apa, Abdullah? Coba sebutkan hadis itu apa? Nggak tahu hadis kok mau bicara hadis. Ini Ustaz ya, dalam mengikuti Nabi itu ada perkataan Nabi itu udah benar. Ada tindakan Nabi, ada persetujuan Nabi. Contoh persetujuan Nabi itu yang sholat 2 rakaat setelah wudhu itu yang dilakukan oleh Bentar. Kok kita yang di Komal ini berasa kayak diceramahin sama orang yang gak ada referensi sih? Saya malu ini. Ya, betul itu. Makanya kita harus Habis-habisin lepaskan waktu semua. dengerin hal Aku mau naik itu karena Ya, dia ngelompat-ngelompat gak fokus. Ya itu benar masalah hadis kan. Kita ngikutin Nabi itu ada 3. 1 dari perkataan, kalau ada ruku tampol dari tadi. yang 2 tindakan. Saya nggak takut Ustadz. Saya hanya menjelaskan tindakan. Yang kedua ada takrir. Itu persetujuan kan. Ada persetujuan Nabi yang dilakukan sahabat, kemudian Nabi menyetujui. Nah, dalil di sini ada nggak dari hadis dari Nabi? Maksudnya ada nggak dari perkataan Nabi? Ada nggak Nabi melakukannya? Ada nggak persetujuan dari Nabi? Begini. Tadi hadis Abdullah. Mu'ad bin Jabal antum nggak paham. Nah, itu Ustadz. Abdullah. Kalau dulu ada nabi yang menyetujui, dan kalau dulu ada nabi yang melarang. Sekarang nabi sudah tidak ada. Kalian bukan nabi. Jadi Ya makanya kalian kami, nggak usah sok-sok makanya melarang kami karena bukan kalian Nabi Ustadz. Makanya kami cuma bukan pada mencontoh. kedudukan nabi untuk melarang-larang. Kami cuma mencontoh Atas aja, ada tidak contoh berani Nabi. mengada-ngada dalam urusan agama. Karena kami bukan Coba, Nabi itu makanya. Kalau dia ngaku ikut Nabi, coba tanya tauhid 3 itu pasti ngeles lagi coba. Coba tanya tauhid 3, masalah zakat, naik haji. Antum naik haji pakai apa? Pakai pesawat. Di Ustaz. zaman Nabi tidak ada contoh naik haji pakai pesawat. Bid'ah itu kata Nabi bukan urusan dunia Ustadz. Nah, antum bicara masalah Dengerin ibadah dulu naik makanya haji itu Ustadz. ibadah Tadi enggak? masalah pesawat. Pesawat itu urusan dunia Ustadz. Karena apa? Karena urusan Naik dunia haji, itu halal. Oke, zakat pakai beras Kecuali urusan ada dunia. dalil yang mengharamkan Ustadz.
Kalau Oh, ibadah tuh nggak boleh begini, kita harus ada dalilnya. benar Alhamdulillah. Ini saya minta satu saja ya, satu saja. Dan sertakan referensi. Yang kalian buat itu hukum asal ibadah adalah haram. Itu siapa yang buat? Tolong bacakan kitabnya, referensinya ulama apa. Itu saja. Kalau kamu nggak paham berarti turun aja. Itu lebih bagus bagimu. Belajar. Gini Ustadz ya, kita beribadah tuh Nah, mana referensinya? dengan ilmu Hukum dulu asal Ustadz. ibadah adalah haram itu mana Ilmu. referensinya? Dengan ilmu dulu kita beribadah tuh dengan ilmu. Referensinya mana? Nggak usah kemana-mana. Dengerin dulu Referensinya Ustadz. mana? Dengan ilmu Perkataan Ustadz. kamu hukum asal ibadah adalah haram. Referensinya mana? Dari tadi bicara nggak pakai referensi. Ya begini ya Ustadz Ilmar, karena udah ketahuan minimnya pemahaman orang-orang Nabi dan soal hukum itu minim. Dengerin Ustadz, dengerin. Referensi Dengerin gitu. Ustadz ya. Nggak, referensinya mana? Ngapain dengerin kamu? Referensinya mana? Edison. Nabi mengatakan seperti ini Ustadz. Aku tinggalkan dua perkara. Itu Yang mana bukan kalian pelarangan. mengikuti, yang mana Itu kalian Astagfirullahaladzim, ditanya referensi. Referensi tadi lo yang sampean sebutkan. Antum sadar nggak Referensi udah itu malu-maluin benar-benar salafi gara-gara antum? kalau bahasa Sadar nggak? santri itu Gini, seperti gini ya. Al-Baro. Gini ya, ini wah ini bertele-tele ini. Jadi begini ya, disimpulkan saja wes satu, bahwa membaca Al-Quran di kuburan itu adalah amaliyah jumhur ulama salaf. Semua sepakat bahwa membaca Quran di kuburan itu diperbolehkan oleh para ulama salaf, 4 imam madhab memperbolehkan semua. Bahkan para asam memperbolehkan semua, Ibnu Qayyim memperbolehkan, Ibnu Taimiyah memperbolehkan. Dan saya nggak tahu tiba-tiba ada Wahabi di akhir zaman ini tidak memperbolehkan. Sudah. Ustadz, kalau memang itu ada dalilnya dari Nabi, saya mau juga Ustadz, karena saya mau pahala Dalil Ustadz. Nabi sudah saya bacakan Siapa tadi. sih nggak mau pahala, Hadisnya Ustaz? banyak. Nabi Hadisnya sudah kami bacakan. Perbuatan sahabat sudah, perkataan Sudah, Imam Mujtahid kami dibacakan. sudah, ulama antum Itu. sendiri sudah. Kurang apa, Apa Pak? Kurang apa? Kurang banyak gimana? Gantian saya mau tanya. Kurang ditabok. Bercanda. Cobalah buka Kenapa? kitab-kitabnya ulama salaf itu. Kita Ah, buka, iya, buka iya, kitabnya. Belum kebagian nanya-nanya ini Ustadz Mahsun. Yai Muhsin Monggo, ini monggo, begini. monggo Ustadz Fahmi, monggo Fahmi, Yang monggo. harusnya naik itu adalah ABS-TV itu. Biar Ya, benar, itu ada Tapi beliau kekeh dagingnya juga di tuh ya? ABS-TV itu. Ya, Kalau Abdul punten. Kita berharap, tidak Kang ada. Agus kita Ini berharap ya kan Pak ada Abdullah orang-orang yang mending lebih diturunin pintar aja deh daripada kayaknya. Pak Abdullah. Kita juga berharap ada orang-orang yang lebih pintar daripada Abdullah gitu loh. Ya, itu ABS TV ya, seharusnya kalau dia tidak penakut naik itu ABS TV, jangan framing di room dia sendiri. Itu ABS TV. Agus, saya mau tanya dong, ini Pak Karena Abdullahnya aku diturunin sering aja naik sih mungkin. kepada ABS TV itu saya diblokir terus, tidak naik. Makanya dari tadi saya minta ke hostnya tolong naikin yang lebih ini lagi, soalnya ini aduh bukannya malah nambah ilmu, malahan kita malah kesel gitu loh. Kamu cek bahasa Sunda Malah- mah butek. Mahsun, saya mau tanya. Ya nggak ada, Pak. Saya mau baca hadis. Jadi sebelum Wahabi- diturunin, Wahabi rata-rata ya begitu, Pak. sebelum diturunin, saya mau baca satu hadis. Ini sangat relate sekali saya lihat. Ini hadis Imam Bukhari. Saya khruju fi akhir zaman. Qaumun Masya Allah. ahdasunul insani. Sufaha apa ini? Kecil kali. Al ahlam. Sufahul ahlam yaquluna qawla khairil bariyah yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Apa ini? Kecil kali. Yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah fa idza laqitumuhum faqtuluhum fa in qatlahum ajran liman qatlahum liman qatalahum indallahi yaumal qiyamah. Akan keluar di akhir zaman suatu kaum yang masih muda, berucap dengan Pintar ucapan baca Quran. sebaik-baik manusia, yakni hadis Nabi, dalil ini, membaca Al-Quran, tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama Islam sebagaimana anak panah meluncur dari busurnya. Jika kalian berjumpa dengan mereka, perangilah mereka karena memberingi mereka menuai pahala di sisi Allah. Amin ya Allah, amin. Ini salah satu dalil
Jadi kalian menuduh kami dalil salah satu dari hadis itu, Ustaz. Bagaimana kalau hadis itu nggak tahu tuh kemana tuh arahnya tuh. Padahal kami tuh ke Wahabi itu arahnya. Anda sadar nggak? Anda ngomong dari Astagfirullahaladzim. tadi kami ledenin, kami datangkan dalil hadis, Lah saya perbuatan datangkan sahabat. dalil, Anda menolak. Kata kalian nggak benar. Saya katakan dalil kata Kapan Anda itu. menampilkan hadis? Kan kami bilang nggak benar. Pemahaman antum yang nggak benar, bukan hadisnya. Jadi begini Bang ya, Antum ini. coba begini Bang ya. Hadis itu kan mengatakan akan muncul di akhir zaman kelompok yang umurnya masih muda tapi mereka itu kemana-mana selalu qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Wes, lagi coba sekarang begini. Kita dari tadi diskusi, kalau qala Allah, qala Rasul kita sama. Kita juga bawa Al-Quran, juga bawa hadis, antum juga bawa Al-Quran, juga bawa hadis. Bedanya apa? Kita bawa Al-Quran dan hadis plus pemahaman para ulama salaf soleh. Itu bedanya. Itu bedanya. Kalau antum cuma qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul tanpa mengembalikan pemahamannya kepada para sahabat, para ulama salaf, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, Ustaz, Bedanya saya di mau situ. tidur nih, udah ngantuk nih. Jadi Ya, dari hasil kita ini, kalau memang kalian berlandaskan ada dalilnya, ya sudah silakan. Silakan kalian amalkan. Kami tidak melarang, kami tidak mengkafirkan, kami tidak menuduh, kami hanya menjelaskan Tidak bahwa mengkafirkan beribadah katanya. itu harus ada contoh, harus Iya, apa lagi mengikuti. nih? Kami tidak mengkafirkan, kami ingin begini, menjelaskan. Maaf, Kalau maaf, maaf, kalian maaf, maaf. menolak, itu Maaf itu urusan framingnya kalian. terlalu ini. Tidak Tidak ada mengkafirkan, Alhamdulillah, tetapi sudah. membid'ahkan. Kalian nggak melarang betul karena kalian nggak mampu melarang sebab kalian masih minoritas. Enggak, Kak Ayah Ujang. Nah, Bukan mengkafirkan membid'ahkan, kalian tidak. mengkufurkan. Dengar dulu. Mereka Mengkafirkan mengkafirkan kalian mereka tidak. itu. Dengar. Nggak boleh Mengkafirkan kalian pun mengkafirkan tidak. orang, Ustaz. Nggak boleh. Tapi kalian ilmu rapuh. dengan Kenapa pemahaman beliau yang tidak kurang ngaku? lengkap, Karena kalian dalilnya rapuh. menyalahkan, kalian membid'ahkan. Itu yang jadi bermasalah. Kalian membid'ahkan, nggak usah framing, nggak usah merasa bahwa kalianlah yang benar-benar betul benar-benar. Nggak usah framing. Merasa tersakiti dia. Dalil udah disampaikan, nggak usah salah-salahkan lagi, nggak usah Kalau- bid'ah-bid'ahkan lagi. Kalau kata Bang Bison, Nggak usah salah-salahkan lagi, nggak usah bid'ah-bid'ahkan lagi. apa itu? Kalau kata Kang Bison, jangan ada Jangan dusta ada di dusta antara- di antara kita. itu keingat lah sampai tua kayaknya. Gini, Ustadz, saya jadi ingat ya Ustadz ya. Kayaknya saya nggak mengatakan kalian Ustadz ya. Kan ada tuh Nabi Nuh ketika dia buat kapal tuh ditertawakan Ustadz. Ditertawakan, diejek. Tapi dia mengatakan cuma Mau tertawa baca lah. apa lagi? Sesungguhnya kami akan mertawakan kalian juga nanti. Itu aja. Saya ingat ayat itu Ustadz. Waduh, keren, begini keren, Bang. keren Antum, keren. Bang Silakan. Abdullah. Halo, Udah Ustadz, saya Abdullah. tutup ya Ustadz. Kalau memang salah, kalau ada salah nih dari ucapan saya itu dari diri saya mohon ampun sama Allah. Tapi kalau ada kebenaran, kebenaran itu bukan milik Wahabi Ustadz, bukan milik NU, bukan milik Salafi. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Karena kebenaran itu bukan milik kelompok mana. Begini, tentang pemahaman Wahabi itu minim referensi.
Yang dibawakan hanyalah pemahaman pribadi, bukan dari rujukan para ulama itu sendiri itu. Seharusnya ini Abdullah bawa itu ABS TV naik ke sini. Bang ABS TV itu. Jangan berkuar-kuar di roomnya aja. Itu. Ini Yai 11 12 sama orang yang ngaku itu. Antum ikut siapa akidah? Saya ikut saya sendiri. Nah, 11 12 ini. Dah Ustadz, Ustadz saya izin pamit ya Ustadz, udah jam 2 nih Ustadz. Kalau memang saya salah, dengar Ustadz. Kalau memang saya salah itu datangnya dari saya. Dari kurangnya ilmuku. Ya udah, Kalau coba. memang ada kebenaran itu datangnya dari Allah, karena kebenaran itu Ustadz bukan milik Salafi, bukan milik NU, bukan milik Bang. Aswaja, Iya, itu milik kami tahu. Allah. Cuman antum Ya. saja nggak tahu. Itu dari hadis Ustadz. Tangan Jangan Allah diladenin terbuka. Yai. Dah, turun aja Bang Abdullah. Itu dalil Ustadz. Itu betul dari hadis itu. Wakil tayadaihi yumna. Dari Tangan Allah hadis terbuka. itu. Dia memberikan rizki kepada siapa yang dia kehendaki. Itu Allah yang mengatakan tuh di Al-Quran. Iya, orang Yahudi berkata bahwa tangan Allah itu terbelenggu. Maka Allah berkata tangan Allah itu Ikut terbuka. Yahudi antum ya? Ikut Yahudi antum nih. Lama hancur agama ini kalau ikut Yahudi. Yalah dah Ustadz, susah kita kalau kita kayak gini ngomongin Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Saya Bang Surya, Bang Yai Surya. Jadi rasanya saya tidak salah ya menulis judul Sekte Salafi Wahabi. Jadi kalau Anda buka kamus, sekte itu apa? Sekte itu adalah salah satu kelompok sempalan yang keluar dari pemahaman jumhur. Itu sekte namanya. Nah, buktinya apa? Tadi kita sudah sebutkan. Contoh terkait membaca Al-Quran di sisi kuburan. Mulai sahabat, ansor, ulama salaf, ulama kholaf, semua sudah kita datangkan. Jumhur ulama membolehkan. Nah, ini ada sekte yang namanya sekte Wahabi, yaitu keluar dari pemahaman jumhur. Maka judul saya ini pas, sekte Salafi Wahabi. Jadi Salafi Wahabi itu sekte. Ya, bagian dari Islam tapi sekte. Ya udah Ustadz, kalau memang itu ada dalilnya kata Ustadz, silakan amalkan. Pas betul ya dibilang sekte. Amalkan Ustadz. Dan Nggak sesuai apa-apa, dengan silakan. ayat Nanti dan kan hadis semuanya yang- akan ayat dan dipertanggungjawabkan, hadis yang dia Ustadz. bawakan tadi. Hadisnya ada, kemudian dia bawa lana amaluna walakum amalukum. sebentar. Nggak Nabi itu apa-apa, dilarang amalkan. untuk Nabi itu ditegur ketika berdebat dengan orang kafir. Hampir sedikit-sedikit Abdullah ini jadi musyrik, hampir sedikit lagi. Astagfirullahaladzim. Tidak. Antum ini masih muslim. Kita ini sesama muslim. Alhamdulillah masih muslim. Cuman sesat. Abdullah. Jadi Ya, saya sudah lama mendengar diskusi ini dalam diam dari bawah juga. Cuman kayaknya kamu ini mesti lembut lah sedikit karena saya bisanya panas ya bisanya. Nah, saya kan nggak mau maksa Ustadz. Nggak. Kayaknya kamu tidak mampu melawan hujah-hujah yang disampaikan oleh Aswaja. Artinya Aswaja adalah dalam kebenaran, hanya kalianlah yang menyalahkan. Jadi saya pikir kamu ada baiknya belajar. Belajar itu, ini belajarnya. Jangan menyalahkan. Jangan mudah menyalahkan. Selama Yai. ini bukan untuk menyalahkan. Yai, kita di bawah udah ada yang komen begini nih, typing. Forum gak ada manfaat. Ini Biarin mungkin saja. gara-gara Biarin saja Tuh. komentar itu. Enggak, maksudnya gini. Mungkin apakah gara-gara kita meladeni hal-hal yang Begini, karena Begini, cara Ustaz, typing kayak gini, kita Ustaz, di bawah Pak ini, Catat. dengerin dulu, orang di dengerin bawah dulu. ini mengharapkan Jangan lupa ilmu catat, juga. jangan lupa Kita catat. diskusi ilmu. Tapi Jangan kalau lupa- begini kan kita Jangan lupa menyaksikan catat. sebuah
kebodohan yang dipertahankan nih. Jangan lupa catat begini. Sebenarnya ketika kitab lawan Google itu nggak sebanding, apalagi kitab lawan otak. Jadi memang kalau meladeni orang yang minim baca kitab hanya berdasarkan doktrin, berdasarkan asumsi sendiri, mengakal-ngakali, memang harus kita akui. Maksudnya nggak pantas kita ladeni gitu loh. Ketika kita tanya dalil, nggak tahu dalil atau pemahaman dalil, salah. Karena minta dalil dikasih dalil, nggak terima, ngeyel. Minta sama dia dalil yang diberikan pemahaman nggak sesuai. Ikut Nabi. Sebenarnya apakah mereka ini paham dengan dalil? Sehingga mana dalil, paham dalil tidak. Itu masalahnya. Karena berdalil itu bukan hanya terjemahan saja. Nahwu saraf harus ada. Usul fiqh harus ada. Usul fiqh harus punya. Dan itu yang dibuat, yang tadi asal hukum ibadah adalah haram. Siapa yang buat? Kalau memang diambilkan kitab aslinya gimana? Siapa pengarangnya? Ini masalah kalau nanti si Firanda yang ngomong, atau si Badrul Salam yang ngomong, atau siapa duo Basalamah itu yang ngomong anggu-anggu saja, nggak tanya pun mana dalilnya, nggak tanya, anggu saja. Ya Ustadz, gini Ustadz ya. Kalau ibadah itu tidak hukumnya asalnya tidak boleh, berarti orang tuh nanti sembarangan beribadah kepada Allah Ustadz. Ya kalau Akan antum mengada-ngada Ustadz, makanya kita beribadah itu harus ada contohnya Ustadz. Harus ada contohnya supaya sekalian, teman-teman sekalian, itu asumsimu, itu cuma asumsimu Abdullah. Itu cuma otakmu saja itu, teman-teman yai yang ada di Komal, sadar nggak bahwa kita ini seperti gimana ya? Udah seperti dibuat anak kecil dari tadi ini menghadapi. Ini saya kasihan. Kita kayak Iya Ustadz, gini Ustadz ya. Agama itu kalau turun kita aja, kembali turun aja. kalau ke agama Turun aja. Oh iya benar. Untuk olahraga itu Ustaz Surya. Kopi udah berapa Kang Hilman? Begini tentang soal tadi Abdullah itulah minim ya. Udah jelas Wahabi itu kebanyakan minim referensi itu. Hei Abdullah, lagi tidur. Apalagi nyari Google. Kesimpulan. Amalan yang dituduh oleh Salafi Wahabi terhadap amalan aswaja semuanya ada dalil. Baca Quran di kuburan ada dalil. Baca Yasin malam Jumat ada dalil. Cuman mereka saja yang tidak menerima dalil. Itu saja kesimpulan pokoknya. Buat saja judul. Beda ya, bukan mereka nggak menerima dalil. Mereka cuma menerima dalil jika disampaikan oleh ulama ustaz mereka gitu. Mereka menerima dalil. Ya betul. Itu maksudnya kalau disampaikan oleh Firanda, anggu-anggu. Disampaikan oleh Badrul Salam, anggu-anggu. Kayak kucing pun. Bukan. Kucing pun jadi suci. Yang pentingnya Firanda yang nyampaikan. Bukan, itu bukan Badrul Salam kayaknya. Oh, Badrul Salam. Gak boleh bilang kayak gitu. Gak boleh fitnah kepada asatidah kami. Ustadz Firanda, Ustadz Yazid Jawa, almarhum. Gak boleh antum memfitnah para masyaikh kami. Waduh, gawat ini, gawat. Masya Allah.
Allah, Kalau Masya antum Allah. mengatakan masyayikh kami salah, jelaskan di mana salahnya. Ayo kita Waduh. diskusikan. Aduh. Bang Abdullah, ini Ini kayaknya ada temannya nih, ada temennya. Ya, Bang Abdullah. Temannya Bang Abdul ini. Ayo. Saya dari tadi perhatikan dari bawah ini rum-rum syubhat kayak gini emang harus diberantas sebenarnya. Aduh, saya mau turun ini ada ini aduh, gawat ini. Semangat Abdullah. Semangat Abdullah. Ada kawan antum datang ini. Semangat antum. Ini Hasbiyallah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Hasbiyallah wa 7. ni'mal wakil Ustadz bagi saya Ustadz. Cukuplah Allah bagiku. keren antum, keren. Betul. Ini 7 orang yang ada di sini di room ini saya bantai satu persatu. Yang mulai Hasbiyallah wa tadi ni'mal Nah, wakil. kata netizen saya kalah soal sama kalian. Saya tidak berani. Sudah kapok saya barusan ini. langsung Nah, kita itu suara. diskusikan mau bahas apa ini. Al-Baharul Fahamah antum semua ini mujtahid mutlak. Jadi kami ini nggak ada apa-apanya. Silahkan. Ayo kita diskusikan. Baca Al-Quran dikubur. Nah, kata netizen. Ini saya Udah. tanya saja si Abdullah tadi nggak bisa jawab. Asal Udah, hukum Abdullah. ibadah adalah haram, tolong carikan referensinya. Dan Udah kata Abdullahnya siapa suruh itu? turun dulu, Abdullahnya suruh turun dulu. Nanti Ah, kita Abdullahnya serang nih tuh kata netizen nih. Turunkan dulu. Mm-mm, Nah, ini Abdullah turun dulu. jawab ya kata netizen Bang, ya. kata netizen Iya, antum dibayar iya. berapa ini? Jawab. Nih saya dibayar 4 poin. Aduh. 1.500. Inilah saya tambah lagi 4 koin lagi untuk kata netizen. Mm-mm. Aduh, keren. Bang Basuki, please saya dong. Dibesarkan. Ustadz, Ini Ustadz, Layarnya. saya mau nanya nggak Ustadz tahu ya. Benar-benar Saya mau nggak nanya tahu nih. Kenapa kita berpuasa di bulan Ramadan? Kenapa harus di bulan Ramadan? Kenapa nggak bulan Syawal? Ya, karena Kenapa nggak disuruh bulan? Nabi. Kenapa kita harus bulan penuh di bulan Ramadan? Karena disuruh Nabi. Karena ada perintah, Ustadz. Khomsin. Karena ada perintah dulu. Iya. Dari mana? Dari Al-Quran. Nah, makanya kita nggak boleh beribadah kecuali ada perintah. Udah. Siapa? Host. Saya kirain udah turun. Nggak ada guna menurut saya nih. Kan dari tadi minta turun, tapi nggak turun lah. Coba lagi nih secara logika kalau emang kayak misalnya gini lah, coba siapa ini akun Ustadz ini para asatid semua di sini ya. Asatid Kuburiyun. Saya mau tanya coba salah satunya ya kepada Ustadz Hilman. Kalau antum mengatakan semisal kayak membaca Al-Quran di sisi kuburan ataupun Maulid Nabi ataupun hal-hal semacamnya yang sebenarnya di situ masuknya kepada bilangan ibadah, maka sama halnya antum membuat-buat ibadah yang di situ gak Nabi Muhammad SAW lakukan. Sama kayak sama kayak subuh itu 2 rakaat. Kalau antum melakukan subuh 9 rakaat itu keluar Tidak sesuai daripada perintah contoh. Nabi. Ini kata Nah, itu maksudnya Ustadz. Waduh. Tapi mereka Ini kata netizen, Ustadz. beliau penyamar. Kata netizennya kok bisa sama persis ya? Dengan peci hitam itu juga harus. Iya. Iya, sama ituan ngaji di kubur pun haram loh. Saya heran, ini kata netizen kok sama persis ya pendalilannya. Karena si Abdullah tadi kan tentang subuh, ini kok bisa sama ini? Ini kata netizen Anda mulai mirip ini. Nah, Ustadz, saya mau pamit ya. Ya kan dari tadi juga udah diusir. Oh ya udah nggak apa-apa. Nabi juga waktu berdakwah dulu diusir dia Ustadz. Dia diusir Iya. ke ini Oh, kan dia kan. ke Madinah dia. Wois, iya. Iya, Nabi itu ketika kita berdakwah Khawarij pasti diusir. Ustadz. Khawarij dulu juga diusir, Kang. Sejauh mana antum berdakwah diusir? Saya hanya mengingat Nabi Ustadz, ketika Anda mengatakan usir, saya dulu mengingat Nabi. Oh, Nabi dulu juga diusir. Atau Dari dari Mekah cara dia ke berdakwah Madinah. diusir, kami berdakwah biasa sampai hampir dipukul, hampir dibunuh, diusir ulang-ulang sudah pernah. Nggak usah cerita diusir. Kami diusir oleh preman, didatangi satu kampung udah pernah, nggak usah cerita. Ustaz, Kami itu naik ke pakai gini. room-roomnya Wahabi itu ditendang. Coba Bang. antum bayangkan ketika Allah Subhanahu wa taala sendiri
yang melarang kita untuk melakukan hal-hal semacam tawasul, istighosah, tabaruk dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Allah Subhanahu wa taala membahas tentang orang kafir yang menyembah berhala, bagaimana kata mereka? Menyanggah daripada Ya. apa kepada patung-patung ini illa liqaribuna ilallahi zulfa, hanya sebagai perantara untuk mendekatkan diri. Nah, di sini jelas Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hal itu, menghikayahkan tentang orang yang menyembah berhala itu yang mereka anggap sebagai perantara, itu terlarang gitu. Jadi gak Mendekatkan diri ada kepada perantara Allah, ya. selain Itu daripada perkataan mereka, Allah Ustaz. Subhanahu Benar. wa taala dan Nabi Muhammad sendiri. Kami tidak menyembah ini katanya. Kami hanya mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Terus bagaimana dengan Aduh. firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah? Ya, Wasilah itu boleh, Ustaz. Tawasul itu tidak melarang, ilaihil Ustaz. wasilah, Cuman ilaihi coba domir hi kembali kemana? Domirhi Kembali kemana coba? Wabtagu ilaihil wasilah, domir hi kembali kemana? kau Jadi jangan inilah Aswaja ini jangan beraninya keroyokan, apalagi dengan yang nggak bisa baca kitab. Sama saya, kalau sama saya boleh keroyok 10 orang nggak apa-apa. Tampilkan referensinya. Tampilkan referensinya Pak. Itu siapa Kan Ustadz kata Ustadz netizen. Hilman tadi menampilkan dari ayat Al-Quran apa? Wabtagu ilaihil wasilah. Coba hi itu kembali kemana domirnya? Hi itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau wasilahnya kepada Allah, ya betul emang. Wasilah kepada Allah, kita langsung berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafiskal. ya memang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, cuman memakai sesuatu yang lain itu sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Coba bagaimana kita berwasilah kepada orang yang dia itu sudah tidak memiliki apapun, dalam artian dia itu tidak udah bisa meninggal, memberikan Ustaz. sesuatu bahkan kepada dirinya sendiri. Cobalah bayangkan ketika apa? Ini si Abdullah nggak jadi turun ini. Dia udah tidur padahal. Nggak apa-apa, saya bantu. Saya mendengarkan, Ustaz. Makin semangat ini. Baterai saya tinggal 5%. Lah Anda tadi saya sendiri, Ustaz. Anda ramai-ramai. Yang memberi manfaat nggak ada. Yang memberikan manfaat hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Yang mampu memberikan syafaat hanya Allah Subhanahu wa taala, gak ada yang lain. Makanya kalau sampai kayak tawasul, tabaruk, pada dasarnya itu menyembah kepada kuburan karena meminta kepada kuburan. Coba itu kemarin yang viral ya, ini bagian sufi-sufi, nggak tahu sufi dari mana itu menyerukannya apa itu Aba Muhdor apa kalau nggak salah ya kepada salah satu habaib dan salah satu habaib gitu, menyebutnya apa Muhdor kalau nggak salah beliau itu. Nah itu kan ketika mereka beristighosah yang demikian dengan pakai huruf nidaiyah, berarti kan langsung memanggil kepada orang yang telah meninggal itu. Jadi dia bukan secara tidak langsung, secara langsung meminta tolong kepada orang yang telah meninggal. Gegus ngapunten. Ustaz, saya pamit ya, Ustaz ya. Semangat Nggak usah, kata nggak usah. netizen. Mau kemana antum? Biar anak temenin antum. Ustaz, gini Ustaz. Tawasul itu bukan berarti nggak boleh, Ustaz. Anda tahu nggak hadis tentang orang yang terkurung di dalam gua? Dia bertawasul, Ustaz. Dia bertawasul Kalau dengan kepada amal amalan soleh soleh. nggak apa-apa. Amalan soleh. Kalau kepada orang yang telah meninggal nggak bisa memberikan Amalan apa-apa soleh karena udah mereka. jadi bangkai. Yang pertama, dia bertawasul kepada Allah dengan amalan soleh mereka. Yang pertama, ada yang dia melihara itu, ada karyawannya yang tidak nerima gaji, kemudian gajinya dia belikan kambing, kemudian kambingnya berkembang biak, kemudian setelah itu datang lagi karyawannya, kemudian dia berikan kambingnya semuanya katanya. Itu hadis. Kemudian terbukalah pintu gua itu. Dia tawasul dengan amalan soleh, Ustaz. Pokoknya kawan lawan Enggak, ini Ustadz Abdullah. Kalau tawasul yang demikian itu amal soleh emang boleh. Boleh. Amal soleh boleh. Kata Nabi Boleh. Muhammad tidak terputus tiga amal
Nabi anak Adam tidak terputus hingga dia mati. Ada 3. Di antaranya anak soleh yang mendoakan kepada dia dan lain-lain kayak gitu. Itu emang boleh dalam hal itu. Tawasul, Cuma Ustaz. Kita untuk kita dia menganggap tawasul soleh kepada orang yang orang masih telah hidup. meninggal. Orang yang masih hidup, kita berhusnuzon nih orang soleh. Kemudian kita minta doakan, boleh Ustaz, karena dia masih hidup, masih bisa mendengar, masih bisa berdoa kepada Allah. Betul, setuju. Tapi kalau sudah Kalau orang yang mati, sudah meninggal, Ustaz, mereka gak punya memang apa-apa yang sudah meninggal. Nabi itu memang tetap hidup, Ustaz. Jangan kan begini, orang-orang mati begini. syahid aja itu masih hidup di sisi Allah. Jangan kalian menyangka orang mati syahid itu dia mati, sesungguhnya dia hidup di sisi Allah. Tapi apakah kita berdoa kepada kuburannya, Ustaz? Enggak ada itu, Ustaz. Kita langsung berdoa kepada Allah, kita minta doakan kepada orang soleh yang masih hidup, yang bisa mendengarkan doa di kita, kemudian dia berdoa kepada Allah, itu boleh. Tawasul kepada amalan soleh kita yang kita kerjakan. Boleh tuh, tanya sama kata netizen itu.